Oke, halo teman-teman kelas 12 dan gap year ya, para pejuang PTN tahun 2025 nih. 3 hari lagi ya pendaftaran SNBT akan segera dibuka. Dan ini kakak akan ngejelasin ya panduan pendaftaran UTBK SNBT ya. Simak baik-baik ya, teliti seperti biasa seperti pendaftaran SNBP kemarin ya. Ini harus teliti sekali gitu ya. Ya, sudah ada panduannya, ini akan jelasin ya. Oke, ini ada daftar isinya juga ya. Kita lanjut guys ke bagian intinya ya. Ya, pendaftaran SNBT mulai 11 Maret hingga 27 Maret ya. Ujian tulis berbasis komputer ya. Nah, ini alurnya ya. Flow chartnya lah seperti ini ya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, kenapa ini cukup banyak ya, 37 slide ya, karena ada yang untuk tunanetra, tunadaksa ya, dan lain sebagainya. Untuk yang KIP kuliah dibedakan, untuk yang reguler juga ada yang beda gitu, harus dilihat. Nah, seperti biasa ya teman-teman, melakukan login ya untuk pendaftaran SNBT ya. Login kembali ya, email, kata sandi ya, yang kalian sudah daftar di akun SNPMB ya. Login lagi di mana? Di portal SNPMB ya. Pastikan akun Anda telah terdaftar dulu ya. Nah, bagi yang belum terdaftar, kalian bisa registrasi dulu di sini ya. Nah, ya, ke portal SNPMB ya. Masukkan emailnya, kata sandinya, klik masuk ya. Nanti akan dilanjutkan ke pendaftaran UTBK SNBT-nya ya. Nah, udah ada ya. Ini perpa, ini pendaftaran SNBP kemarin ya. Nah, sudah ada muncul pendaftaran UTBK SNBT. Kalian bisa cek ya, klik di sini. Klik aja. Nah, bagian yang pertama ya, kita bahas satu persatu nih. Bagian pertama adalah pengisian biodata ya, melengkapi biodata. Ya, pastikan data pribadi ya di formulir benar ya. Yang memiliki kebutuhan khusus dicentang ya, termasuk untuk yang KIP kuliah. Nah, pastikan kalian melakukan pendaftaran KIP kuliah dulu ya, sebelum melakukan pendaftaran UTBK SNBT ya. Isi data orang tua ya di formulirnya, tekan tombol simpan dan lanjutkan, baru berpindah ke, nah nanti tampilannya seperti ini ya. Ada pas foto ya, data pribadi ini ya, NIK-nya cek apakah benar ya, tanggal lahir ya, nama siswanya, jurusan, asal sekolah ya, jenis kelamin, agama, NPSN, dan juga alamat kalian ya, pastikan ini benar. Nah, apabila pemegang KIP kuliah yang non bayar biaya UTBK, maka Anda dapat melihat nomor KIP kuliah Anda dengan kotak tulisan terdaftar atau gratis UTBK ya. Nah, nanti di sini nih ya. Ini status kalian reguler, non KIP kuliah, atau terdaftar gratis biaya UTBK ya. Nah, kalian harus daftar dulu di ini ya, KIP kuliah .kemdikti.saintek.go.id ya. Nomor pendaftaran KIP kuliahnya di sini ya. Yang terdaftar gratis biaya UTBK ya. Lanjut guys. Nah, ada juga ya terdaftar, jadi kalian terdaftar KIP kuliah tapi harus bayar biaya UTBK ya. Ya, ini nih dengan catatan apa nih ya, jadi kalian sudah daftar KIP kuliah ya dan ingin memakai KIP kuliah nanti ya, tetap nanti ketika lolos itu bisa dipakai KIP kuliahnya. Tapi ya untuk SNBT ini diharuskan berbayar ya. Ini statusnya terdaftar tapi bayar biaya UTBK. Nah, catatannya Anda tidak memenuhi persyaratan ya, tarif UTBK 0 sesuai PMK ya, tarif nomor 223 tahun 2004, tarif UTBK 0 hanya diberikan kepada pengguna KIP dan dana bantuan sosial sejenisnya ya.
seperti KKS ya, seperti PE ya, ada yang pemulihan ekonomi ya, KKS atau penerima bansos. Jadi kalau kalian tidak termasuk kategori itu, kalian wajib bayar SNBT-nya. Oke, paham? Oke, next guys. Nah, ini bagi bukan pemegang KIP kuliah. Nah, ini yang reguler, yang bayar nih. Nah, nanti ini udah jelas ya, kalian tidak terdaftar ya, dan tidak ada nomor KIP kuliahnya juga. Ya, bayar 200.000. Oke, paham? Jadi ada tiga kategori ya. Ada yang bukan KIP kuliah, ada yang KIP kuliah yang bayar SNBT, ada yang KIP kuliah gratis bayar SNBT ya. Kita lanjut ya. Nah, jika misalkan ada data yang kosong ya, seperti nama ibu ya, tidak punya ayah atau pekerjaan wali ya, tuh ya, jika tidak punya ayah, isi dengan tidak punya ayah tanpa tanda petik. Nah, nama ibu harus diisi dengan sesuai akte kelahiran. Oke. Nah, nanti seperti ini ya. Nama ayah misalkan gitu ya, Dudung misalkan ya. Ibu misalkan Siti gitu. Pendidikannya diisi, ini yang ayah, ini yang ibu. Pekerjaan ayah, nominal atau penghasilan ayahnya berapa, ibunya berapa. Oke. Yang tidak mempunyai kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunadaksa, tunawicara dan sebagainya, jadi kosongkan aja form kebutuhan khususnya nanti ya. Kalau ada muncul jangan dicentang. Gitu, paham kan ya? Nah, ini mulai beda lagi, alur bagi peserta UTBK kebutuhan khusus tunanetra atau buta. Nah, bisa kalian baca guys ya. Pastikan Anda mencentang ya. Gitu ya, jadi nanti akan disesuaikan biar fasilitasnya sesuai dengan yang berkebutuhan khusus gitu ya. Intinya kayak gitu. Kenapa ini dibeda-bedakan untuk penyesuaian fasilitas tempat nanti untuk UTBK-nya. Wah, gitu ya. Lanjut ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas tunanetra. Ya, saya yakin gitu ya. Kalian juga harus mengunggah formulir surat keterangan tunanetra atau buta ya. Nah, tunanetra, tunadaksa gitu ya. Diunggahlah bukti tunanetranya. Itu ya teman-teman. Ditandatangani oleh kepala atau wakil kepala sekolah. Format PDF ya. Jadi nanti diunggah gitu ya. Unduh formulir dulu ya. Unduh formulirnya. Nah, baru nanti print tanda tangani gitu ya. Nah, unduh formulir ya. Nanti formulirnya seperti ini. Ya, isi. Kalian print. Isi ya, tanda tangani sama pihak sekolah. Nah, ini telah diunggah, akan hijau ya. Dan ini berkasnya sudah muncul. Nah, itu ya. Simpan dan lanjutkan. Ini kebutuhan khusus lainnya nih ya. Tunadaksa, tunarungu, winawicara ya. Nah, bisa kalian centang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Nah, gitu ya. Nah, lanjut lagi ya. Konfirmasi akhir pengisian biodata. Nah, jadi pastikan seluruh data ya, data diri tadi ya, data orang tua, wali, jumlah tanggungan, KIP kuliah, kebutuhan khusus diisi dengan benar ya. Karena data akan disimpan permanen teman-teman ya. Kalau sudah disimpan permanen artinya
tidak bisa lagi diubah datanya. Jadi kalau ada yang simpan permanen, kalian harus cek lagi lah, cek ulangi 1 kali atau 2 kali ya, cek data pribadi orang tua kalian ya, tadi ya keep kuliah atau enggak gitu. Baru simpan permanen kalau udah yakin sesuai nomornya, datanya sama benar gitu ya, silakan simpan permanen. Nanti akan muncul seperti ini. Nah nanti muncul lagi preview gitu ya. Nah jadi kalau misalkan ada yang nggak sesuai, bisa kalian back gitu ya, kembali klik tombol kembali kalau ada yang ingin diedit lagi. Nah kalau misalkan sudah sesuai, saya menyatakan bahwa data yang diisikan adalah pada borang adalah sudah benar ya. Kalau ada bersedia sanksi pembatalan sudah membuat saya melanggar pernyataan ini ya kan. Ini dicentang dulu ya, klik, baru simpan permanen biodatanya gitu ya, paham? Next, selanjutnya. Nah nanti ada lagi pengecekan akhir ya, simpan permanen tuh muncul lagi ya, notifikasi apakah sudah lengkap ya, simpan permanen, klik teman-teman kalau udah fix ya. Nah nanti akan muncul kalian mensimpan permanennya tanggal berapa, misalkan 11 Maret ya pukul 20.00 WIB ya. Data tidak bisa diubah lagi gitu, untuk data pribadi orang tua dan lain sebagainya yang tadi. Nah tahapan kedua ya, itu tadi ya udah data. Tahapan kedua adalah memilih program studi ya. Sebagaimana kita ketahui bisa memilih maksimal program studi itu 4 di SNBT ya. Sudah akan jelasin di video sebelumnya ya, di ketentuan lengkap tentang SNBT. Nah, centang kesanggupan memenuhi kebutuhan biaya UKT ya. Lanjut, tempo simpan selanjutnya. Nah, buat perhatian ya, pemegang KIP Anda tidak bisa memilih PTN atau program studi di bawah Kemenag atau UIN. Jadi UIN itu beda lagi seleksinya ya, nanti setelah kelulusan ya baru daftar KIP gitu ya. Lanjut. Nah alur memilih program studi ya, pilihan 1, jadi kalian pilih PTN-nya dulu ya, misalkan nih UGM, Unsil, Unpad dan sebagainya, UNES. Ini pilihan program studinya manajemen, akuntansi, Kesmas, Tekdus, farmasi, kedokteran dan sebagainya ya. Ini pilihan kedua ya, pilih ya PTN-nya, pilih program studinya, klik lanjutkan. Nah kalau misalkan kalian misalkan ingin satu jurusan aja, udah nggak usah klik pilih tambah lagi. Ini kalau ingin menambah pilihan jurusan, klik tambah. Mau 2 jurusan aja, nggak usah klik tambah gitu ya. Yang ingin menambah pilihan 4 terakhir, klik tambah. Nah dengan catatan ya, harus ada D3 ya. Jadi pilihan ketiga itu tidak boleh S1 lagi. Jadi pilihan 3 itu bolehnya D4, kalau enggak D3 ya. Nah sama ya, ini juga ya, pilihan ketiga itu diperbolehkan untuk D3 saja. Pilihan 4 ya. Ada catatannya nanti di sini, ini muncul notifikasi larangan. Jadi sistemnya itu sudah dirancang bahwa kamu tidak bisa milih S1 atau D4 di pilihan keempat, atau kamu tidak bisa memilih pilihan S1 di pilihan ke-3 gitu ya. Lanjut nih ya, paham kan ya? Mudah-mudahan ini bisa dicerna dengan baik ya teman-teman. Nah ini ya, setelah ini ada portofolio ya. Ini untuk 11 jurusan ya, seni, olahraga dan lain sebagainya ya. Itu harus portofolio. Nah nanti lanjut ya, ini sudah dia memilih 4 jurusan contohnya. Centang nih ya, saya bersedia memenuhi ketentuan biaya UKT ya. Tuh ya, klik
harus yakin ya. Jadi perihal UKT biaya semesteran ini tanyakan dulu ke orang tua kalian untuk kesanggupannya. Sudah yakin, klik lanjutkan ya. Nah, ini bagi yang jurusan seni dan olahraga ya. Wajib portofolio. Portofolionya bisa kalian cek dulu ya, di website SNPMB ya, berupa file PDF dan video ya biasanya. Ini jadi nanti kita bahas alur yang portofolio ya, wajib portofolio dan enggak ya. Kayak kita milih jurusan manajemen, akuntansi, kedokteran itu udah pasti enggak harus pakai portofolio dan sebagainya. Banyak gitu ya. Nah, termasuk ya untuk kalian yang misalkan ikut SNBP ya, sudah misalkan kalian SNBP penjas atau olahraga atau seni ya, kalian tidak lolos misalkan. Nah, di SNBP tidak lolos misalkan ya. Nah, portofolio yang di SNBP itu bisa digunakan di SNBT lagi. Jadi tidak perlu mengunggah. Kalau kalian sebelumnya SNBP, tidak perlu mengunggah portofolio, bisa digunakan yang sebelumnya itu sudah ada ya. Nah, nanti formatnya yang pertama itu PPT, PDF juga, dan kedua nih file video ya. Saya milih portofolio SNBT, tekan pilih. Nah itu ada pilihan ini yang SNBP nih kemarin kelas 12. Yang gap year, saya belum pernah upload portofolio. Nah, pilih portofolio dari SNBT. Nah, kalian harus mengunggah ya. Nah, unggah berkas nih maksimal 50 MB ya, berkas video penampilan satu cabang olahraga contoh untuk yang penjas nih. Nah, adapun PPT ya harus diunggah, berisikan apa aja nih di sini ya, semacam CV ini, CV raihan prestasi dan sebagainya tuh. Ini lebih lengkapnya portofolio seni tari dan sebagainya itu beda-beda, ada di website SNPMB nya nih. Tuh ya, dokumen harus diunggah, jenis berkas ya pastikan sudah benar. Nah, nanti akan muncul ya, klik berkas unggah ya, klik di sini unggah. Ya, nanti akan muncul nih. Nah, telah diunggah filenya ini nih. Waktu unggah jam sekian. Lo bisa ganti berkas juga nih ya. Kalau udah hijau telah diunggah. Nah, tahap selanjutnya adalah pemilihan pusat UTBK ya. Ini bagi yang sudah tadi yang bagi yang portofolio ya. Nah, bagi yang non portofolio ya, nah nanti kan muncul seperti ini ya. Jadi udah nggak harus mengunggah portofolio, tinggal pilih pusat UTBK. Ini tahap ketiga ya, keempat lah. Nah, kita lanjut memilih pusat UTBK. Jadi pusat UTBK itu tempat nanti untuk teman-teman melaksanakan ujian tertulis berbasis komputernya di mana. Jadi pilih dengan tempat yang dekat dengan rumah kalian, dengan domisili kalian nanti pas pelaksanaan gitu. Akan muncul seperti ini ya, pusat UTBK ya, statusnya ya, kuliah misalkan tidak ada disabilitas. Nah, klik di sini. Ini pusat UTBK nya misalkan di Unsil ya. Misalnya provinsi dulu, misalkan provinsi, pilih PT-nya di mana, di Bandung kah, di Makassar ya. Sesuaikan dengan kedekatan dengan rumah kalian ya. Nah, pusat UTBK, nah tuh ya, ITS, nanti muncul PTN di sini ya, tempat pelaksanaannya. Kalau sudah, klik simpan dan lanjutkan. Kalau sudah lanjut, simpan dan lanjutkan ya. Akan ada konfirmasi akhir nih. Data akan disimpan permanen ya, dan tidak bisa mengubah
data setelah disimpan permanen. Ini untuk yang tidak terdaftar KIP kuliah. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah memilih pusat UTBK ya, nah baru kalian sudah cek ini benar ya, simpan permanen pusat UTBK, diklik aja ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengganti ya pusat UTBK, nah klik ganti pusat UTBK. Jadi kalau misalnya udah simpan permanen itu udah nggak bisa diganti lagi ya teman-teman. Gitu. Nah, nanti muncul lagi nih ya notifikasi untuk pemfiksasian pusat UTBK. Nanti muncul pusat UTBK-nya di mana nih ya. Kebutuhan khusus tidak ya, nomor KIPAP tidak. Saya paham data ini sudah diisikan, tidak dapat diubah lagi. Tuh, simpan permanen. Jadi pisahkan dulu ya, pisahkan benar baru simpan permanen. Nah, akan muncul ya. Nah, antrian 1 ya. Nah, termasuk ini antrian ya. Karena ya tahapan terakhir adalah pembayaran UTBK SNBT ya. Di antrian 1 nih status antrian berhasil. Pusat UTBK nanti di PTN mana ya, tanggal daftar tanggal sekian, proses sekian, tanggal selesai sekian. Nah, wajib kalian melakukan pembayaran untuk yang non KIP kuliah. Oh, ini untuk yang peserta KIP kuliah tadi ya, non bayar ya. Jadi yang gratis. Jadi kalian tidak perlu melakukan pembayaran UTBK, langsung aja ambil kartu peserta ya. Nanti udah hijau nih tuh ya, tidak ada pemrosesan pembayaran tuh ya. Klik ambil peserta ini, klik aja, nanti tinggal diunduh gitu ya. Nah, non KIP kuliah nih untuk slip pembayaran ya teman-teman. Nah, kode pembayaran nanti akan muncul kode pembayaran seperti ini ya. Nah, kode pembayarannya misalkan ini contoh 114908711. Jadi ini tuh virtual account ya. Kode virtual account harus dimasukkan. Tanggal kadaluarsanya biasanya 2 kali 24 jam ya. Misalkan kalian daftar tanggal 11 ya pukul 20.00 WIB 11 Maret ya. Nah, itu akan aktif atau kadaluarsa terakhirnya berarti Kamis ya 13 Maret sama ya, pokoknya 20.00 WIB. Itu paham ya? Nah, kalau misalkan kadaluarsa atau kalian tidak melakukan pembayaran pada sesi kode pembayaran ini ya, itu kalian harus mengulangi lagi ya tahap sebelumnya. Entah itu biasanya memilih kembali pusat UTBK atau hanya menggunakan kode pembayaran yang baru. Kalau sudah melebihi, misalkan nih kalian baru bayar, ini nanti akan statusnya kadaluarsa ya. Jadi kalau kadaluarsa jangan dipakai lagi kode pembayarannya. Oke, paham ya? Kalian harus menggunakan kode pembayaran yang baru ya. Nah, nanti akan ada petunjuk pembayarannya nih. Kita akan coba jelasin lah, karena ada 5 bank gitu ya. Unduh slip pembayaran ya. Kita lanjut. Nah, seperti ini ya kode pembayaran. Pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal sekian ya. Gitu. Ini contoh aja ya nanti. Jadi pas memasukkan kode pembayaran itu akan muncul nama dan NISN kalian. Contoh misalkan melalui Brimo ya, melalui BRI Mobile, masukkan kode BRIPA-nya lewat virtual account-nya, kode pembayaran ini, lalu nanti muncul nama dan NISN ya. Ini kalian bisa pembayaran melalui ini TM, BNI, Mandiri, BNI, BTN, BRI, BSI ya. Lanjut ya.
Nah, apabila kalian sudah melakukan pembayaran ya dan berhasil, itu direfresh aja nanti website SNPMB-nya di borangnya. Nah, baru kalian ambil kartu peserta nih. Direfresh nih, udah bayar tuh. Status terbayar. Udah hijau nih. Nah, ambil kartu peserta ya. Sudah, ini tahap terakhir ya. Termasuk ya. Nah, jadi untuk semuanya ya. Terakhir itu adalah pengunduhan kartu peserta UTBK SNBT. Nah, ini wajib dibawa ya. Ini di print ya, dan wajib dibawa pas pelaksanaan ujian. Ya. Pas pelaksanaan ujian nanti atau pas daftar ulang SNBT kalau misalkan dinyatakan lolos. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ini dengan muka orang yang sama dari tahun ke tahunnya. Siapa ini namanya? Ada nomor peserta, nama peserta, tanggal lahir, NSN. Ini jangan dibagikan ke siapapun, harap disensor kalau mau dipamerkan gitu ya. Akan muncul ya jada UTBK-nya, misalkan nih contoh kebagian 23 April ya, jam 6.45 sampai 10.30 WIB. Ini berarti sesi pertama dia ya. Lokasinya di mana nih ya, misalkan nih ITS gedung apa ya, misalkan nih Unsil gedung Rektorat lantai 2, atau gedung FAI gedung Fakultas Ekonomi ya, di lab akuntansi contoh ya, lantai 2 lab akuntansi A, akuntansi B, dan sebagainya. Dia harus tahu lokasinya detail gitu ya, ruangannya di mana. Nah, termasuk pilihan program studinya. Kalian memilih program studi 1, 2, 3, bisa sampai 4 tadi ya maksimal. Nah, catatan ya. Tuh, ya, perlengkapan yang harus dibawa pas ujian ya. Kartu tanda peserta UTBK bagian tanggal 25, pakai suket ya kelas 12 yang ditangani oleh kepala sekolah ya. Seperti yang tadi sudah akan jelasin di ketentuan SNBT. Pas foto ya terbaru. Kemudian bagi lulusan gap year 2023 2024 ya, wajib memakai ijazah, lalu membawa identitas KTP ya, atau SIM atau kartu pelajar gitu. Lokasi UTBK harus dilihat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian ya. Peserta harus dalam kondisi sehat, jadi pastikan kalian sehat ya, karena sempat ada yang berhalangan nggak jadi UTBK karena sakit. Itu jaga kesehatan juga, itu penting banget. Nah ya, sudah ya, nanti akan muncul seperti ini. Kalian unduh, kalian print, bisa menggunakan A4 ya, kertas A4 atau F4 gitu. Ini wajib dibawa pas TBK gitu teman-teman ya. Ini daftar, mudah-mudahan nih paham gitu ya, sudah ngejelasin terkait panduan pendaftaran SNBT ya. Udah dipahami lah. Kalau misalkan ada yang masih kebingungan ya, boleh ditulis kolom komentar aja ya teman-teman, akan bantu jawab. Dan buat teman-teman yang mau daftar bimbel SNBT ya, ada live classnya, ada tryoutnya, prediksi premium SNBT, ada pembahasan soalnya, ada rankingnya juga. Bisa daftar di link di deskripsi. Mumpung ada promo ya sampai tanggal 11 Maret untuk 8 orang lagi teman-teman, atau WA aja. Masih banyak kuotanya guys gitu. Jangan lupa like, share video ini, dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Akang dari Haji Setriandi ya, founder Unsil Stories UTBK Info Indonesia. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.